Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, staf dan juga guru bintang pelajar yang semoga Allah rahmati kita semua. Tak terasa tinggal menghitung hari kita akan kedatangan bulan puasa yang selalu kita rindukan. Maka sebelum kita menyambut tamu kemuliaan ini, alangkah baiknya kita akan membahas tentang masalah kajian yang berkaitan tentang masalah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia bagi seorang muslim yang mengetahui kedudukannya akan menyambutnya dengan penuh gembira walaupun kita tengah diuji dengan virus corona di akhir-akhir ini. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini dan selanjutnya, Divisi Pembinaan Akhlak Bintang Pelajar akan menyajikan materi-materi seputar bulan Ramadan. Semoga dengan persiapan ilmu ini, ibadah Ramadan kita semakin lebih baik daripada sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas pada saat ini ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah hukum puasa di hari Syak. Yang kedua adalah keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah keutamaan puasa. Yang keempat adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i. Yang kelima adalah berniat puasa sebelum subuh. Yang keenam adalah sunnah-sunnah puasa, dan yang terakhir adalah hal-hal yang dibolehkan ketika. Keutamaan Ramadan. Di sini ada beberapa keutamaan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di saat Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah bulan pengampunan dosa. Bahwa Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan didasari iman itu adalah beriman bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah wajib, dan mengharap pahala. Wahtisaban itu adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bulan dikabulkannya doa dan pembebasan dari neraka. Bahwa Rasulullah mengatakan, sungguhnya dalam setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka, dan setiap muslim memiliki satu doa yang pasti dikabulkan. Maka di bulan Ramadan nanti baiknya kita banyak-banyak berdoa, karena setiap muslim akan mempunyai satu doa yang akan pasti dikabulkan. Yang keempat, bulan Ramadan adalah di saat setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabus sama wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rasulullah mengatakan, jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan dibuka, dan pintu-pintu jahanam akan ditutup, dan para syaitan-syaitan akan dibelenggu. Dan juga dari hadis yang lain, Rasul mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan untuk berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan-syaitan dan jin nakal dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan pahala malam itu, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Keutamaan yang kelima adalah pahala umroh di bulan Ramadan seperti haji. Dan Rasul mengatakan, al-umroh fi Ramadan ta'dilul hajj. Bahwa umroh di bulan Ramadan seperti pahala berhaji. Walaupun kita tidak bisa umroh di tahun ini, mudah-mudahan kita bisa umroh di tahun yang berikutnya. Adapun keutamaan puasa, kalau tadi keutamaan bulan Ramadannya, sekarang keutamaan puasanya. Bahwa Rasulullah mengatakan dari hadis bahwa disediakan pintu ar-royan di surga. Bahwa kita ketahui bahwa pintu-pintu surga itu ada 8, sama niatu abwab, ada 8 pintu. Dan salah satunya namanya adalah pintu ar-royan, yaitu pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan." Bahwa sungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya adalah ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, dan akan masuk di pintu-pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk kecuali mereka, yaitu orang yang berpuasa.
Yuqalu aina shaimun, dan dikatakan mana orang yang berpuasa, maka mereka orang yang berpuasa fayakumun, dan dia berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, lalu mereka masuk dan tidak ada yang masuk kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad, dan jika mereka sudah masuk semua orang yang berpuasa, maka akan ditutup dan sehingga tidak ada yang lagi masuk lagi selain pada mereka. Itulah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Keutamaan yang kedua adalah dilipat gandakannya pahala. Ya, Rasul mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu, sungguhnya amalan-amalan ibnu Adam itu untuk mereka, ya kan? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizibhi, sungguhnya puasa itu adalah untukku, maka aku yang akan membalas pahala puasa itu. Dan keutamaan yang ketiga adalah memiliki dua kebahagiaan. Ya, dan bau mulutnya adalah harum di sisi Allah SWT. Allah mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun li fitratihi, kebahagiaan pada saat dia berbuka. Pada saat kita berbuka biasanya kita berbahagia, kenapa? Karena kita makan dan minum sebelum kita dilarang makan dan minum, ya kan? Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan pada saat kita bertemu dengan Rob kita. Kenapa? Karena kita datang menemui Rob kita dengan membawa pahala puasa, yang mana puasa itu disayangnya oleh Rob kita. Dan juga bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi, yaitu al-misk. Keutamaan yang keempat adalah puasa bisa menjadi tameng. Rasul mengatakan as-siyam junnah, bahwa puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari syahwat. Bahwa orang yang berpuasa itu akan terkendali syahwatnya, sehingga otomatis akan menjadi tameng dia nanti di hari kiamat dari api neraka. Keutamaan yang kelima adalah puasa bisa menghapuskan dosa. Rasul mengatakan ujian seorang ada pada keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Dan itu bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Jadi kalau misalnya kita punya banyak dosa, beberapa dosa, maka puasa adalah alternatif untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga di sini ada keutamaan yang Masya Allah. Rasul mengatakan, la yasumu abdun yauman fisabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajahahu anin nar sab'ina khurifa. Rasul mengatakan, tidaklah puasa seorang hamba satu hari di jalan Allah fisabilillah, maka illa ba'adallahu bidzalik, maka Allah akan jauhkan hamba itu, yaitu wajahahu anin nar, mukanya dari neraka sejauh sab'ina khurifan, yaitu sebanyak 70, apa khurifan itu wallahu alam, ada yang mengatakan 70 tahun atau 70 wallahu alam, yang pasti dia akan dijauhkan dari api neraka. Oke, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Saya akan membacakan hadis tentang pada saat Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Isra yaitu diisrokan ke Baitul Maqdis dan dimi'rajkan ke Baitul Ma'mur atau di Sidratul Muntaha. Bahwa pada saat Rasulullah SAW itu masuk ke neraka, melihat penghuni neraka, Rasul mengatakan, ketika aku tidur, aku melihat ada dua orang yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan, naiklah. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Orang berteriak-teriak. Aku pun bertanya, suara apakah itu? Maka ada yang menjawab, yaitu para malaikat menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Ini sangat mengerikan sekali. Mereka berteriak-teriak. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya. Jadi digantung di mata kakinya, bukan digantung di lehernya atau di tangannya, tapi di mata kakinya. Ya, jadi secara terbalik, pipinya sobek dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya, Rasul pun bertanya, siapakah mereka? Dan orang ini menjawab, para malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Dan Rasulullah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek. Lalu aku pun bertanya, siapakah mereka? Lalu para malaikat menjawab, mereka para berzina, lelaki dan juga para wanita. Jadi sekali lagi bahwa ancaman bagi orang yang tidak meninggalkan puasa dan dia sudah balik dan seorang muslim, maka di hari kiamat akan diancam, akan digantung kakinya dalam keadaan mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Itu adalah keadaan bagi orang yang tidak berpuasa atau berbuka sebelum waktunya.
Oke, lanjut. Oke, niat puasa. Niat puasa itu adalah di malam hari sampai sebelum subuh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang belum berniat berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia atau puasanya batal. Dan yang kedua adalah niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan, ya kan? Selama seorang sudah memiliki keinginan untuk berpuasa sebelum subuh, maka dia sudah dianggap sebagai berniat puasa. Yang ketiga adalah niat puasa Ramadan cukupkah sekali saja, yaitu di awal Ramadan atau setiap malam. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa niat puasa itu setiap malam. Kenapa? Karena Ramadan itu masing-masing hari berdiri sendiri, yaitu hari pertama itu ibadah tersendiri, hari kedua ibadah tersendiri, hari ketiga ibadah tersendiri, sampai hari ke-30 adalah ibadah tersendiri, maka harus diniatkan masing-masing di malam harinya, tidak boleh sekali saja di awal. Nah, tidak berkaitan satu dan lainnya. Dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya, dan juga bahwa jika hari pertama misalkan dia batal, itu tidak merusak hari yang berikutnya, atau misalkan hari yang ketujuh batal, itu tidak merusak hari sebelumnya, yaitu tanggal 5 dan juga tanggal 3 di bulan Ramadan. Hal ini berbeda dengan rakaat dalam sholat. Kalau misalnya kita sholat rakaat pertamanya rusak, maka seluruh sholatnya pun juga akan rusak. Itu berbeda, kata ulama. Ada ulama yang lainnya mengatakan bahwa puasa Ramadan itu cukup sekali niatnya, yaitu di awal Ramadan. Mereka mengatakan apa? Karena puasa Ramadan itulah satu kesatuan, satu paket, maka cukup untuk niat di awal saja. Wallahu alam, yang rajih adalah di setiap malam. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Karena apa? Karena puasa Ramadan itu walaupun satu paket secara keseluruhan, tapi ibadahnya itu satu persatu, part of the part, satu persatu. Nah, sunnah puasa. Sunnah puasa ada beberapa yang disunahkan untuk di bulan puasa adalah, yang pertama adalah kita disunahkan untuk sahur. Ya, bahwa Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, kita menjadi kuat untuk berpuasa. Kita bisa beraktivitas pada saat kita berpuasa. Pada saat kita tidak bersahur, maka kita akan menjadi lemas dan tidak ada keberkahan. Dan juga Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah di dalam makan sahur. Ya, itu adalah ciri khas puasanya orang beriman atau seorang muslim adalah pada saat sahurnya. Dan juga Rasulullah mengatakan, tasaharu walau bijur atima. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk minuman air putih. Dan yang kedua adalah sahur itu adalah diakhirkan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, dia sahur itu bainal adzan wa sahur itu adalah khamsina ayat. Antara Rasulullah itu sahur dengan adzan subuh adalah 50 ayat, sekitar mungkin setengah jam gitu. Setengah jam sebelum subuh maka sahur itu adalah diakhirkan. Itu jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa untuk di awal-awal waktu, atau sejam atau 1,5 jam. Tapi jangan jam 2 kita sahur atau jam 1 kita sahur, nanti kita lapar lagi. Yang kedua adalah jika ada orang mencela maka dianjurkan mengucapkan saya sedang puasa. Jadi kalau misalnya ada orang mengajakin berantem, mengajak berkelahi dan sebagainya, maka katakanlah saya puasa. Dan sunnah yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Wa syahru sodakoh, dan juga bulannya sedekah. Kenapa? Karena bacaan kita itu akan dilipat gandakan, sedekah kita akan dilipat gandakan. Rasulullah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah itu dia adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi jika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Jibril datang kepada dia, dan Jibril adalah kekasihnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui bahwa jika kekasih kita datang, maka kita akan menjadi seorang yang paling baik. Yang keempat adalah sunnah bulan puasa adalah sholat tarawih berjamaah di masjid. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah sampai selesai, ya kan, maka Allah akan
sunnahnya sholat semalam suntuk. Ya, jadi sunnahnya adalah kita sholat taraweh di masjid bersama-sama imam yang sampai selesai, ya kan. Tetapi kalau misalnya keadaan sekarang, maka kita lebih mendahulukan meninggalkan mudorot, maka kita sholat tarawehnya di rumah masing-masing, tapi tetap kita berjamaah, ya, kita tetap berjamaah. Adapun kalau misalnya kita sendirian, maka kita sholat sendirian. Yang kelima adalah umroh Ramadan, yang saya katakan bahwa umroh fi yaumi Ramadan ta'dilu hajj, bahwa umroh di bulan Ramadan adalah nilai pahalanya adalah seperti haji. Yang keenam adalah menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, yaitu i'tikaf 10 hari terakhir. Bu Aisyah mengatakan apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya apa? Dia tidak menggoli istrinya dan menghidupkan malamnya itu dengan untuk ibadah dan membangunkan keluarganya juga untuk ibadah. Yang ketujuh adalah bersegera dalam berbuka dan berdoa. Ya kan, pada saat buka puasa itu bersegera langsung untuk berbuka. So mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitro, bahwa sungguhnya manusia itu masih dalam keadaan baik selama dia mempercepat untuk berbuka. Dan setelah berbuka, baiknya adalah berbuka dengan yang manis-manis. Biasanya Rasulullah itu minum makan kurma yang ganjil dan juga minum yang manis-manis. Lalu mengatakan doa, itu doanya apa? Zahaba dzama'u wa batalatil uruqu wa thabatil anjru, insyaallah telah hilang haus dan telah basah urat-urat dan akan tetap pahala puasa insyaallah. Yang kedelapan adalah memberi sajian berbuka bagi orang lain. Nah, ini adalah keutamanya adalah barang siapa memberi sajian berbuka pada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Apalagi di zaman susah sekarang ini, maka kita banyak-banyak untuk memberikan makanan berbuka untuk orang lain, bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang kesembilan adalah banyak berzikir dan berdoa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wa yang beriman berzikirlah dengan zikir yang banyak. Yang ke-10 adalah bersiwak. Itu adalah sunnah-sunnah puasa. Oke, pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa. Apa itu yang dibolehkan ketika puasa? Pertama adalah bersiwak di siang hari, ya. Jadi boleh kita bersiwak atau gosok gigi di siang hari, ya. Semua Ibnu Umar mengatakan dia bersiwak di pagi hari maupun sore hari. Adapun untuk mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i memakruhkan bersiwak atau mensikat gigi setelah zuhur. Kenapa? Agar tidak hilang bau orang yang berpuasa. Karena baunya orang puasa adalah seperti bau mis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walalam Ibn Baz mengatakan hukum menggunakan pasta gigi dan bersiwak tidak masalah selama dijaga agar tidak tertelan sedikit pun. Yang kedua adalah bercelak. Yaitu bercelak itu adalah menggunakan sesuatu di bawah matanya atau menggunakan tetesan mata, itu pun juga diperbolehkan. Yang ketiga adalah keramas untuk mendinginkan badan, itu pun juga tidak masalah. Rasulullah pernah menyiram air ke atas kepala beliau ketika sedang berpuasa karena beliau kehausan atau terlalu panas. Dan juga Ibnu Umar pernah membasahi pakaiannya dan beliau letakkan di atas kepalanya ketika beliau sedang berpuasa. Yang keempat, hal yang diperbolehkan adalah suntikan selain infus. Jadi boleh kita menyuntik obat-obatan, vaksin dan sebagainya selain infus, karena infus adalah makanan. Yang keenam adalah madmadoh, istinsyak dan istinthar tanpa berlebihan. Kita boleh untuk berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, itu tidak mengapa selama tidak berlebihan. Rasulullah mengatakan wa balik fil intisyak illa antakuna shaima, bersungguh-sungguh kalian dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Maka kalau misalnya kita berpuasa, sedikit saja kita berinstinsaknya. Oke, hal yang diperbolehkan ketika berpuasa yang ketujuh adalah mencicipi makanan. Jadi mencicipi makanan bagi ibu-ibu atau yang sedang memasak itu diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan orang yang berpuasa itu boleh mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk kerongkongan. Karena kalau dicicipi itu cuma di lidah doang. Sedangkan yang membatalkan puasa itu kalau sampai kerongkongan dan masuk kepada lambung, itulah yang membatalkan puasa. Kalau misalkan hanya kepada lidah saja dan sedikit kadarnya, maka itu diperbolehkan. Yang kedelapan adalah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Bahwa misalkan seorang yang berhubungan sama istri dan dia belum sempat untuk mandi sampai datang waktu subuh, maka itu tidak mengapa. Karena Rasulullah pernah
dia masuki waktu subuh dalam keadaan junub, belum mandi karena berhubungan sama istri, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi tidak masalah. Jadi kalau misalnya waktu ini sempit, maka kita dahulukan sahur dulu, baru kita mandi. Yang kesembilan adalah mencium dan bercumbu dengan istri. Ini pun juga diperbolehkan, ya. Rasulullah pernah mencium dan bercumbu dengan istrinya ketika berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Jadi diperbolehkan untuk mencium istri pada saat puasa, dengan catatan jangan sampai keluar air mani. Karena kalau saya sudah keluar air mani, maka membatalkan puasanya. Dan yang kedua adalah ini untuk orang yang syahwatnya tinggi atau masih muda atau baru menikah, maka hukumnya adalah makruh kata ulama. Kenapa? Karena orang yang masih muda dan baru menikah biasanya tidak bisa mengalihkan syahwatnya, maka untuk berciuman kepada istrinya ini adalah hukumnya makruh. Jadi yang diperbolehkan adalah untuk orang yang sudah kuat menahan syahwatnya dan orang yang sudah lama menikah, itu diperbolehkan selama tidak keluar air mani. Yang juga pernah Umar bin Khattab mengatakan, suatu hari nafsuku bergejolak, maka aku pun mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, aku berkata, aku telah melakukan perbuatan yang berbahaya pada hari ini. Aku mencium sedangkan aku berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, apa pendapatmu kalau kamu berkumur dengan air padahal kamu berpuasa? Aku jawab, boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, lalu kenapa mencium bisa membatalkan puasa? Jadi Rasulullah itu mengkiaskan mencium istri itu seperti orang berkumur-kumur, maka itu dia membatalkan puasanya. Ya. Yang ke-10 adalah berbekam. Nah, berbekam ini adalah ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan berbekam itu adalah membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan berbekam itu adalah tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu alam, yang rajih adalah bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pernah dia berbekam pada saat dia berpuasa. Dan selain dari berbekam atau hal lain yang dari berbekam adalah kita donor darah atau melakukan analisis pengambilan sampel darah dan sebagainya, ini pun juga diperbolehkan selama tidak membuat badannya lemah. Adapun kalau misalnya dia badannya masih lemas-lemas, badannya lemah gitu kan, lemas ya kan, misalkan dia tidak sahur, maka makruh untuk dia berbekam, karena berbekam itu dia membuat seorang itu menjadi lemas. Berkata Thabit Al-Bunani mengatakan bahwa Anas mengatakan, apakah kalian dulu membenci bekam ketika puasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan rasa lemah. Yang ke-11 adalah menggunakan minyak wangi dan minyak rambut. Jadi boleh kita berdandan pada saat puasa, ya kan, minyak wangi, minyak rambut dan juga sebagainya. Wallahu alam, ini adalah pembahasan kita tentang masalah beberapa hal berkaitan dengan masalah puasa. Insya Allah di pekan selanjutnya akan kita teruskan tentang masalah puasa ini. Jadi pembahasan puasa ini adalah bersesi, ada beberapa sesi, insya Allah akan kita jelaskan di pekan selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.